Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dulu Kudri Penjahitan di fanspage FB kita. Jual bibit pisang barangan merah 081396952013. Kemudian di channel YouTube kita jual bibit pisang barangan merah. Kemudian di Google Map kita juga ada jual bibit pisang barangan merah yang beralamat di Jalan Melati, Gang Melati Komplek Purna Bakti, Sari Rejo, Medan Polonia, Medan. Hari ini alhamdulillah kita sudah ada di depan kita ini bibit pisang barangan merah kultur jaringan sebanyak 250 bibit yang kita packing dua bagian, dimana 50 bibit ini isinya 50 bibit satu kotak. Ini kita dekatkan, ini 50 bibit ini akan kita kirim hari ini insyaallah ke Bogor via Tiki. Kemudian ini ada dua box isinya 200 bibit, ini insyaallah akan kita kirim ke Aceh, di Aceh Singkil. Hari ini hari Senin tanggal 26 April 2021. Oke, kita akan coba buka sedikit gimana kondisi bibit pisang barangan merah sebelum kita kirim, supaya kawan-kawan bisa lihat seperti apa. Memang agak repot, tapi ya supaya kawan-kawan bisa lihat. Kita akan coba buka pelan-pelan. Jadi sambil kita buka, sambil saya jelaskan bibit pisang barangan merah dari mulai kelebihan menanam pisang barangan merah. Di pisang barangan merah ini memiliki kelebihan atau keunggulan dibandingkan pisang jenis pisang lainnya. Salah satunya itu adalah pisang barangan merah ini memiliki rasa yang manis. Kalau dia belum matang 90% dia ada rasa asamnya, tapi kalau sudah matang di atas 90% dia rasanya sangat manis. Kemudian daging buah daripada pisang barangan merah ini dia pulen, lembut dan empuk. Beda sekali dengan buah pisang raja bulu seperti itu sangat beda. Kalau pisang raja bulu dia manis, tapi daging buahnya tidak pulen. Kalau pisang dibandingkan dengan pisang Ambon manis, tapi dia cepat rontok. Nah, kelebihan kedua dari pisang barangan merah ini adalah dia tidak cepat rontok. Dia tahan sehingga berpotensi bahkan bisa untuk ekspor ke luar negeri seperti Malaysia dan Singapura. Biasanya kita juga kirim ke Jakarta buahnya. Dia bisa tahan perjalanan sekitar 80 jam dalam keadaan hijau, dari kita ambil di kebun sampai tempat itu masih hijau. Ya, ini dia seperti ini kondisinya. Selain daripada dia tidak cepat rontok, dia buahnya manis, kemudian warna daging buah pisang barangan merah ini, dia warna daging buahnya itu kuning cerah atau orange, atau dia berbayang kemerahan, makanya disebut dengan pisang barangan merah. Nih, seperti ini kondisi bibitnya, pemirsa. Kawan-kawan dimanapun Anda berada yang berminat ingin bertanam pisang jenis barangan merah, kita menyediakan bibit pisang barangan merah. Metode perbanyakan itu kultur jaringan. Bibitnya seperti ini. Oke, lanjut kita dulu mengenai potensi pisang barangan merah. Kelebihan yang pertama tadi kita sebutkan itu adalah buahnya manis, rasanya enak, daging buahnya lembut, pulen, kemudian warna daging buahnya itu kuning cerah kemerahan. Berbeda dengan pisang barangan putih, dia
lebih putih, lebih pucat, kemudian rasanya juga lebih asam. Kalau ini dia manis, dia warna daging buahnya cerah kuning orange seperti daging buah jeruk. Kemudian kelebihan ketiga daripada buah pisang barangan merah itu, dia tahan, tidak cepat rontok. Tidak cepat rontok, bahkan kalau pedagang sendiri dia lebih senang pisang barangan merah. Kenapa? Karena pisang barangan merah ini kalau dibandingkan dengan pisang barangan putih, dia pisang barangan putih itu lebih cepat rontok, sementara pisang barangan merah ini dia lebih tahan lama. Kalaupun nanti misalnya pedagang itu tidak laku, dijual di kios mereka atau di toko buah mereka atau di lapak mereka lah misalnya, laku ya kan, nanti dia kulitnya akan menghitam, tapi isi daging buah itu masih bagus, sehingga mereka bisa jual juga ke pedagang lain yang membutuhkan untuk dijadikan bahan baku olahan seperti pembuatan bolu atau kue atau cake. Biasanya mereka seperti itu. Kalau misalnya nggak laku dikonsumsi segar, misalnya ada 100 sisir, yang laku itu misalnya 80 sisir, orang beli untuk konsumsi segar, ada 20 sisir yang tidak laku, misalnya dalam waktu seminggu 2 minggu di lapak mereka akan jual ke pedagang pembuatan kue untuk dijadikan sebagai bahan baku olahan kue, karena dia tahan, tidak busuk walaupun kulitnya nanti hitam. Insya Allah kita belum sempat sampai sekarang menampilkan buahnya. Nanti kita coba tampilkan buahnya, isi daging buahnya, kemudian seperti apa keadaan buah pisang barangan merah berbeda dengan pisang barangan putih ketika dia sudah lama dalam keadaan kuning atau matang. Kemudian potensi berikutnya daripada pisang barangan merah itu, harga jualnya sampai sekarang ini alhamdulillah stabil, keluar logat Medan saya, stabil. Kemudian harga jualnya tinggi, lumayan tinggi, bervariasi di pasaran itu. Kalau untuk di sekitar Medan sendiri, ukuran jumbo itu harganya sekarang ini ya 13 sampai 14 ribu, kadang 12 ribu naik turun, fluktuatif itu biasa, tapi stabil lah di angka 12 sampai 14 ribu itu, dengan ukuran buah pisang itu beratnya sekitar 1,5 kilo ke atas, 1,5 kilo sampai ada yang 2,5 kilo, itu ukuran jumbo. Dia congnya di situ dia. Jadi misalnya satu tandan itu ada 7 sisir, maka akan dihargai di tingkat petani itu oleh agen itu 12.000 atau 13.000 tergantung naik turunnya harga. Tapi maksud saya stabil tadi itu stabil di angka itu. Kemudian kalau misalnya cong, mereka kadang belinya per sisir itu di angka 8.000 9.000 itu cong. Kalau misalnya per kilo mereka saat ini kalau nggak salah mereka belinya itu di angka 5.000 sampai 6.000 cong. Kalau misalnya super dia di atas 1 kilo 6 on itu 7.000. Bahkan kemarin ada kabar dari Batam, itu di Batam sangat tinggi sekali harganya sekarang. Di sana cong 1 kilonya 8.000. Ya, itu salah satu kelebihan lain. Kemudian kelebihan lainnya ialah pisang barangan merah ini ya tentunya sudah dikenal, kemudian bisa dijadikan bahan baku olahan dan buah meja atau buah makan konsumsi segar, disukai banyak masyarakat. Ya, kedepannya juga kita akan mengembangkan pisang barangan merah ini dijadikan tepung, karena kemarin ada kawan yang posting dia pisang mas kirana itu bisa dijadikan tepung. Insya Allah kita akan jadikan tepung untuk bahan baku empasi bayi, dan sebagian besar juga sudah kita kirim ke Batam dan ke Malaysia untuk jenis pisang barangan merah, jadi sangat berpotensi sekali. Dan kelebihan lainnya ialah buahnya besar-besar, bobotnya, kilonya juga besar. Ya, itu sekilas mengenai pisang barangan merah ini. Kita lanjut ke bibit kultur jaringan. Bibit pisang yang kita jual itu ada 2 model. Pertama itu bonggolan atau mata tunas atau dongkelan. Itu adalah bibit anak pisang yang kita dongkel di sekitaran pohon indukan. Itu biasanya kita dongkel pada saat kebun panen, itu kita dongkel, terus anaknya itu kita jual. Ya, yang kedua kita jual model dalam bentuk perbanyakan kultur jaringan seperti ini. Ini dia bibit pisang barangan merah kultur jaringan.
kita akan menjelaskan sedikit mengenai bibit pisang barangan merah kultur jaringan ini, yaitu spesifikasinya sebagai berikut. Ini tinggi bibit sekitar 15 sampai 25 cm. Ya, ini bibit tingginya 15 sampai 25 cm. Kemudian jumlah daunnya sudah ada 4 sampai 5 daun. Ya, sudah ada 4 sampai 5 daun. Kemudian dia bahan media tanamnya itu berupa kokopit. Jadi ini sudah ada akar seperti ini, kita dekatkan. Sudah ada akar. Dan dia kelebihan daripada media tanam kokopit ini, pertama itu sangat ringan. Ini hanya sekitar ya 50 gram sampai 50 gram lah ini. 20 mungkin sampai 50 gram, karena dia 100 bibit dia hanya bobotnya 4 kilo sampai 5 kilo saja. Itu kelebihannya. Kelebihan kokopit ini sangat ringan. Kemudian dia memiliki daya menyerap air. Ini bisa mempertahankan air. Jadi biasanya kalau misalnya pengiriman jauh seperti ke Kalimantan, ke Bali atau ke Papua, itu kita biasanya agak kondisikan ini kokopitnya agak lembab. Jadi dia di perjalanan itu tahan menyerap air. Kemudian kelebihan daripada kokopit ini, dia seperti ini, dia seragam. Kemudian media tanamnya bisa kecil, akarnya tumbuh seperti ini, akarnya tumbuh bagus. Berbeda dengan biasanya kawan-kawan kalau beli kultur jaringan itu, bibit pisang lainnya itu biasanya mereka itu tanamnya di polybag dengan media tanam campuran sekam bakar sama sekam biasa atau campuran tanah. Jadi mereka harus bongkar lagi tuh akar, yang mana kalau akarnya dibongkar itu bisa kena jamur, busuk di perjalanan, karena dia nggak ada media tanam. Dia stres yang pertama, yang kedua itu busuk, yang ketiga dia kalau misalnya perjalanan jauh dia bakalan nggak tahan. Kalau dia tahan karena sudah ada media tanamnya berupa kokopit, jadi akarnya tetap berkembang di perjalanan. Oke, itu kelebihannya. Kemudian tinggi tanaman ini dia 15 sampai 25 cm atau 30 cm. Kemudian sudah bisa langsung tanam. Ini kelebihan daripada kultur jaringan itu bisa langsung tanam, tidak harus repot-repot di polybag lagi, karena dia kan sudah ada media tanamnya, sudah ada akar. Tidak harus repot-repot di polybag lagi. Tapi kalau misalnya kawan-kawan sibuk, misalnya tidak sempat, sementara bibit sudah datang di rumah, ya sebaiknya saya sarankan itu di polybag. Atau memang kondisi cuaca itu lagi tidak memungkinkan di bulan-bulan misalnya hujan deras berturut-turut setiap hari, kemudian panas yang kawan-kawan itu nggak bisa kontrol, di lapangan itu sebaiknya memang harus di polybag. Ya polybagnya pun bisa sebulan 2 bulan lah. Kemudian kelebihan dari bibit pisang kultur jaringan ini, dia seragam. Boleh kawan-kawan perhatikan ini kita angkat 2 bibit. Ini seragam nih. Ya, ini seragam bibitnya. Ini coba kita bandingkan dengan bibit yang bukan kultur jaringan ya, seperti apa. Kita coba jalan sedikit. Nah, ini contoh daripada bibit pisang yang bukan kultur jaringan. Ini nggak mungkin bisa seragam dia. Ini jenis Cavendish P17. Ini ada yang udah besar, ada yang masih kecil, ada yang udah tinggi 30 cm. Akan sangat sulit kita membuatnya seragam. Oke, kita kembali ke bibit pisang kultur jaringan. Ya, dia seragam. Kemudian bibit pisang kultur jaringan ini mudah dalam perawatan, pertumbuhannya juga seragam, dan insya Allah panennya juga nanti serentak. Kemudian produktivitas pisang barangan merah kultur jaringan ini sangat tinggi.
produksinya juga tinggi. Dia bisa menghasilkan satu pohon itu mencapai 8 sisir, bahkan ada beberapa yang 9 sisir kalau memang bibit pisang ini diimbangi dengan pemupukan yang baik, yang berimbang, kemudian pencegahan hama penyakit, kemudian penggunaan pupuk organik. Nah, nanti semua itu akan kita bimbing atau kita ajari sampai panen, bahkan sampai pasca panen. Untuk daerah sekitar Medan kita berani beli buahnya, karena kita banyak link untuk pemasaran. Kemudian dia yang perlu digarisbawahi ini, bibit pisang barangan merah kultur jaringan ini bebas daripada hama penyakit. Nah, itu berbedanya sedikit dengan bibit pisang bonggolan, itu dia tidak bebas dari hama penyakit. Namun bukan berarti bibit bonggolan itu tidak bagus ya. Itu sering kita tekankan tetap bagus, tapi kita akan menambah biaya sedikit, yaitu biaya untuk menyediakan atau menyiapkan insektisida dan fungisida dan perangsang akar. Dan kita rendam kalau memang mau dia tumbuhnya cepat. Nah, kelebihan lain daripada bibit pisang kultur jaringan dibandingkan bonggolan itu biasanya panennya lebih cepat. Bibit pisang kultur jaringan ini bisa panen di umur 9 sampai 10 bulan, itulah secepatnya ya. 9 sampai 10 bulan dia panen, kemudian normalnya itu 10 bulan 11 bulan. Dan paling lama itu ya kurasa nggak mungkin setahun lah. Kalau memang diimbangi dengan perawatan yang bagus, dia 10 bulan udah panen. Berbeda dengan yang bonggol, itu kalau bonggol kan dia sudah belum ada daun, belum ada akar, belum ada pertumbuhannya. Jadi nanti kita dongkel wajar akan terputus, batang akan terpotong, karena juga akan menghemat untuk menghemat pengiriman. Kita karung ke dalam goni itu bonggolan, dia akan terpotong sehingga dia menunggu. Ini kita bentar ya, kita ambil dulu yang bonggolan. Nah, ini contoh daripada bibit pisang bonggolan nih. Ya, ini contoh daripada bibit pisang bonggolan. Tapi ini yang kecil. Sebenarnya yang kita jual nggak seperti ini. Ini yang kecil. Kalau di tingkat di lapangan itu dikatakan ini buah bibit telur. Karena dia kecil. Nah, bukan yang seperti ini kita jual. Ini nanti rencana saya mau polybag. Karena ada juga permintaan untuk yang di polybag. Ya, seperti ini dia bibit pisang barangan merah yang bonggol. Nah, ini kan kita ketahui kan ini dipotong nih, bagian bawahnya dipotong, kemudian ini juga belum tumbuh. Ini untuk sampai dia ke tahap seperti pisang barangan merah kultur jaringan ini, dia memerlukan waktu tumbuh itu di lahan itu mencapai 1 bulan. Otomatis secara waktu tunggu untuk panen itu lebih cepat yang barangan merah kultur jaringan. Barangan merah kultur jaringan bisa dipanen 9 sampai 10 bulan. Kalau dia bonggolan ini ya saya pengalaman ya. Mungkin ada kawan-kawan yang bilang bisa panen 6 bulan ya, saya sesat lah ya sama mereka. Pengalaman saya itu bisa dipanen di umur 11 bulan. Kalau misalnya 1 tahun itu udah mulai ada yang kuning. Ya tergantung ya siapa yang mau panen, karena kita juga yang mau panen itu udah matang di pohon, misalnya konsumsi sendiri itu 12 bulan. Kalau misalnya mau dijual itu ya sekitar 11 bulan lah. Oke, ini dia. Kemudian kelebihan lainnya itu ya tadi saya bilang, ini kalau yang kultur jaringan bobotnya sangat ringan. Kalau yang bonggolan seperti ini, tapi ini bukan yang seperti ini ya, ini dia sekitaran berapa ini, 2 on. Dia kalau yang kita jual itu dia lebih besar lagi. Dia 1 kilo itu hanya 2, paling maksimal itu 3 bibit. Jadi dia sangat berat dan memerlukan tempat berupa karung. Kalau ini cukup box styrofoam aja. Box styrofoam ini pun dia paling lebarnya ini 20 kali 40 cm ya, 20 kali 40 cm atau 20 kali 30 cm aja. Ini aja 200 bibit, ini hanya sekitar 8 kilo 9 kilo aja. Otomatis ongkos kirim juga hemat di kultur jaringan ini. Sementara kalau yang bonggolan ini dia 1 goni itu dia hanya 50 bibit, itu dia mencapai
30-an kilo. Jadi kalau misalnya pengiriman ke luar daerah seperti ke Kalimantan, misalnya keluar pulau lah dibilang ya, ke Bintan, itu kita anjurkan itu untuk membeli yang kultur jaringan. Mengapa? Karena dia secara ongkos kirim dia lebih hemat ketimbang yang bonggolan seperti ini. Ini bonggolan lumayan berat ya, itu. Kemudian ini juga kalau bonggolan dia tidak bisa dipilih daripada pohon indukan yang mana yang paling buahnya itu super ya, misalnya seperti itu tidak bisa pilih, karena kita 1 hektar itu 2 hektar itu kita ambil semua, misalnya pada saat panen kita ambil semua bibitnya ya secara acak kita dongkel. Kalau misalnya yang kultur jaringan ini memang ada pohon atau kebun percontohannya itu yang terletak di salah satunya itu di kebun kita di Asahan, kemudian di Kabupaten Deli Serdang, itu memang kita pilih daripada pohon indukan yang memang bersertifikat, yang memang sudah diawasi oleh Dinas Pertanian, yang memang sudah teruji atau terbukti dia pohonnya menghasilkan buah yang super. Rata-rata bobotnya itu di atas 1,5 kilo per sisirnya. Kemudian rata-rata sisirnya per tandannya itu 7 sisir ya. Jadi itu kelebihannya. Oke, karena durasi juga dan kita juga ini mau kirimkan ke Tiki, sudah jam 1 juga. Ini kita mau gerak, maka saya kira informasinya sudah cukup ya. Dari mulai kelebihan barangan merah, kemudian kelebihan kultur jaringan dibandingkan bonggolan. Berikutnya insya Allah kita akan tampilkan lebih lengkap lagi video-video kita mengenai bibit pisang barangan merah kultur jaringan. Itu nanti kita akan sediakan buahnya ya, karena ini banyak permintaan bibit, jadi saya belum sempat menyediakannya. Oke. Oh ya, untuk alamat pemasaran kita sendiri itu ada di Jalan Melati, Gang Melati nomor 7F, Komplek Purna Bakti Auri, Kelurahan Sari Rejo, Kelurahan Sari Rejo, Medan Polonia, Medan. Itu nanti sudah ada di map. Nanti misalnya kawan-kawan mau tahu di mana kita, itu nanti bisa via WA. Nanti kita share lokasi kita. WA kita itu atau nomor HP kita di berikut 0813 9695 2013. Saya ulangi lagi 0813 9695 2013, itu WA kita ya. Insya Allah kita untuk konsultasi bisa, untuk pembelian juga bisa, baik itu pisang barangan merah, baik itu kultur jaringan maupun yang bonggolan. Nah, bibit lain selain daripada bibit pisang barangan merah, kita juga menyediakan bibit pisang jenis lain yang kita anggap itu atau pengalaman kita di lapangan itu berpotensi atau memiliki potensi yang tinggi dengan harga jual yang tinggi dan pasar yang luas. Seperti yang kedua selain bibit pisang barangan merah itu kita jual bibit pisang kepok tanpa jantung atau kepok Tanjung. Berikutnya itu ada bibit pisang Ameh Pasaman, berikutnya itu ada bibit pisang Cavendish Green 9, kemudian pisang Cavendish P17, atau sekarang ini lagi boomingnya Dampit Mulyo ya, di Dampit ya, itu mirip lah dengan P17 itu. Sekarang lagi digodok apakah itu memang berasal dari daerah Dampit atau memang yang diambil bibitnya dari Honduras ya. Itu tidak jadi masalah lah, yang penting dia bagus, buahnya berpotensi ekspor. Kemudian selain itu dia ada kepok kuning, terus pisang tanduk, pisang kepok Papua, pisang muli atau pisang muli ya, pisang raja serai, pisang raja bulu ada kita bibitnya. Pisang maskirana, ini juga pisang maskirana ini jadi target berikutnya kita nih untuk dikembangkan. Nah, sekarang ini kita sedang mengembangkan itu hampir 2 hektar di Asahan, khusus untuk pembibitan saja ya. Nanti kita insya Allah ada waktu kita video seperti apa. Oke, buat kawan-kawan jangan lupa subscribe ya, kemudian dukung channel kita supaya kita juga semangat untuk terus membuat video-video dan dokumentasi penjualan kita. Kemudian boleh di share linknya, like dan komennya nggak harus belilah, nanya-nanya juga boleh ya. Di WA juga bisa 0813 9695 2013, atau kita beralamat di Jalan Melati, boleh datang langsung ke rumah, beli ke rumah, Jalan Melati, Gang Melati
nomor 7F Komplek Purna Bakti Auri, Kelurahan Sarirejo, Kecamatan Medan Polo Niamilat. Oke, saya kira cukup. Kita mau gerak lanjut ke Diki untuk mengirimkan ini. Saya tutup dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.